Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ripa Sanyatuni Sesabani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran dan simulasi penerapannya. Sebelum membahas tentang bagaimana menerapkan kepada pendidik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang metode pembelajaran dan simulasi. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar sehingga apa yang disampaikan guru dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Yang mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat dalam proses pembelajaran secara berlangsung. Biasanya, metode digunakan melalui strategi, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa strategi yang bervariasi, tergantung pada tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yaitu ada ceramah, ada demonstrasi, ada diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu pengertian simulasi dan model pembelajaran simulasi. Simulasi merupakan usaha untuk mengorganisasikan pengalaman afektif dan psikomotor anak. Simulasi merupakan alat untuk menggali potensi dan mengembangkan kreativitas, mempunyai pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak, memiliki peran dalam strategi emotif, kognitif, dan segi peran sosialisasi untuk mengembangkan konsep diri anak. Dengan demikian, melalui simulasi guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang alamiah yang dapat mendorong guru untuk mengamati perkembangan kognisi, emosi, sosial, dan perkembangan fisik anak. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan di sekelilingnya, atau proses. Model pembelajaran simulasi ini dirancang untuk membantu pelajar mengalami berbagai macam proses dan kenyataan sosial untuk menguji reaksi mereka serta untuk memperoleh konsep keterampilan pembuatan keputusan. Model pembelajaran simulasi ini ditetapkan di dalam dunia pembelajaran dengan tujuan mengaktifkan kemampuan yang dianalogika dengan proses sibernetika. Pendekatan simulasi dirancang agar mendekati kenyataan di mana gerakan yang dianggap kompleks sengaja dikontrol. Misalnya, dalam proses simulasi ini dilakukan dengan menggunakan proses simulator. Ada 4 tahap dalam penerapan metode pembelajaran simulasi. Yang pertama, tahap orientasi. Yang kedua, tahap latihan partisipasi. Yang ketiga, tahap pelaksanaan simulasi, dan yang keempat, tahap wawancara partisipan. Yang pertama, tahap orientasi. Ada 3 poin. Yang pertama, menyajikan topik luas mengenai simulasi dan konsep yang akan dipakai dalam aktivitas simulasi. Poin kedua, yaitu menjelaskan simulasi dan permainan. Poin ketiga yaitu menyajikan ikhtisar simulasi. Tahap kedua yaitu tahap latihan partisipasi. Ada 3 poin. Poin pertama yaitu membuat skenario, bisa juga disebut aturan, peran, prosedur, skor, dan masih banyak lagi. Poin kedua yaitu menugaskan peran,
Dan poin ketiga yaitu melaksanakan praktik dalam jangka waktu yang singkat. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan simulasi. Ada 4 poin. Poin pertama yaitu memimpin aktivitas permainan dan administrasi permainan. Poin kedua yaitu mendapatkan umpan balik dan evaluasi. Yang poin ketiga yaitu menjelaskan kesalahan konsepsi, dan poin yang terakhir yaitu melanjutkan simulasi. Selanjutnya tahapan keempat yaitu wawancara partisipan. Ada 5 poin. Poin pertama yaitu menyimpulkan kejadian dan persepsi. Poin kedua menyimpulkan kesulitan dan pandangan-pandangan. Poin ketiga yaitu menganalisis proses. Poin keempat yaitu membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata. Dan poin kelima yaitu menghubungkan aktivitas simulasi dengan materi pembelajaran. Tadi sebelumnya yaitu tentang 4 tahapan dalam penerapan metode pembelajaran dan simulasi. Kita sebagai guru dapat menerapkan metode pembelajaran dan simulasi melalui RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran agar tersusun sesuai dengan rancangan. RPP itu secara praktis dapat disebut sebagai skenario pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan pegangan bagi guru untuk menyiapkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan belajar dan pembelajaran. Sebagai contoh, penerapan metode pembelajaran simulasi menggunakan RPP yaitu pembelajaran simulasi. Sekian penjelasan tentang metode pembelajaran dan simulasi penerapannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan sedikit penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.